Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Salatu wassalamu ala man nasaha dinahu adyanal kufrati wal talihin وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بتمسك شريعته صالحين. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram saya hormati Fadikaim serta jajarannya farasat dan asatidah farahujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini bisa bertemu kembali, berkumpul kembali tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, ibadah-ibadah kita selalu terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam ay makrun dan bita'alim semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talufa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas yang mudah-mudahan menjadi wasilah kita semuanya diberikan keistiqomahan di dalam mencari ilmu. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fadilah ilmu. Keutamaan ilmu. Ilmu merupakan sesuatu yang penting yang harus kita miliki. Sebelum kita menjalankan suatu ibadah, itu harus didahului dengan mengetahui ilmu terlebih dahulu. Dalam nazamnya Ibnu Ruslan pernah mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang amalnya tidak didasari dengan ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya akan ditolak alias tidak diterima. Oleh karena itu penting sekali kita mempelajari ilmu, dan di sini
al-his, yaitu supaya kita termotivasi, tergerak hati kita untuk selalu istiqomah mencari ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal mala'ikat faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Ini asal mulanya. Al-asma'a kullaha, nama-nama kullaha, semua nama. Ibai khuluqu ilmu daruri biha fihi, baik ilmu yang daruri yang mudah ataupun naduri yang susah. Asma'a kullaha dalam tafsir yang lain, dalam tafsir Munir dikatakan bahwa ternyata asma'ullah itu semua nama-nama yang ada di muka bumi. Semua nama-nama yang ada di muka bumi ini berserta lukut-lukut yang berbagai macam, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmunya kepada Nabi Adam alaihissalam. Ternyata nama-nama satu benda, jangankan di negara lain gitu, di negeri kita saja itu namanya beda. Ya, nama yang berbagai macam ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Itu ya, nama satu aja ya, buah jambu, di kita jambu, mungkin di daerah lain beda lagi. Biar apalagi di negara yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu nama saja, Allah berikan dengan luputnya berbagai macam daerah. Makanya kita pasti pernah bertanya dalam diri kita, siapa sih yang pertama kali menamakan satu benda itu? Dia. Siapakah mereka itu? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmunya kepada siapa? Nabiullah Adam alaihi salam itu ya. Jadi bukan tiba-tiba muncul saja, tetapi ada dasar dari atasnya terlebih dahulu. Masya Allah. Jadi asma'ullah summa aradhum 'alal malaika, kemudian Allah aturkan kepada malaikat. Kenapa? Karena malaikat pernah protes itu ya. Atazalu fiha may yufsidu fiha yasfiku dima, kenapa kau menjadikan khalifah pemimpin di muka bumi ini orang yang yufsidu, orang yang suka berbuat kerusakan, dan juga wayasfiku dima, yang suka mengalirkan darah. Ini maka nanti dijawab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu perkataan wa 'allama Adam al-asma' kullaha summa aradhum 'alal malaikah. Kalau benar malaikat tahu, coba sebutkan itu ya, nama-nama jenis itu ya yang ada di muka bumi ini. Tuh, ternyata semuanya tidak tahu, insyaallah. Nah, yang tahu yang Allah berikan ilmu yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Summa araqala anbiuni bi asma'i ulah, ini semuanya Allah kasihkan kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, kemudian setelah itu makanya sampai kepada kita tahu satu nama-nama benda itu atau nama-nama buah-buahan dan sebagai nama-nama binatang, semuanya itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka pentingnya ilmu itu ya, maka pentingnya ilmu. Maka di atas dia makan asma-asma itu ismun, nama. Kira-kira kalau kita mencari sesuatu gitu ya, mencari sesuatu itu harus jelas siapanya, namanya. Kira-kira kalau kita nggak tahu namanya, ketemu apa enggak kan? Contohnya kita mencari orang aja gitu. Seseorang si A mencari gitu ya, namanya Pak B contohnya. Kira-kira ketemu apa enggak? Kalau pas ditanya siapa namanya,
Gak tahu ya siapa yang namanya gitu. Pokoknya Pak Anu tuh kan, Pak Anu itu siapa kan? Ada namanya, minimal nama. Tuh gitu, seperti itu. Makanya penting sekali ilmu pengetahuan itu penting, apalagi tentang masalah ibadah. Karena semuanya harus didasari dengan ilmu. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah hadis Nabi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguh beliau pernah bersabda, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bi tariqan ilal jannah. Masyaallah. Man salaka tariqan ilal ilmi, barang siapa yang berjalan menempuh satu jalan ilal ilmi untuk mencari ilmu. Kita pagi-pagi dari rumah menuju masjid, setelah melaksanakan sholat subuh kemudian kita duduk, tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kita untuk apa? Menempuh satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kita nyari ilmu adalah kita sedang mencari jalan, satu jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berat, apalagi pengajiannya pengajian subuh, berat, berlipat-lipat. Wa innal 'alima yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh siapa? Man fis sama, oleh makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat. Wa man fil ardi, dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Semuanya memintakan ampunan, beristighfar bagi orang-orang yang berilmu. Hatal hitan fil bahr, sehingga ikan yang ada di laut, sehingga ikan-ikan yang ada di laut memintakan ampunan bagi siapa? Bagi orang yang memiliki ilmu, orang yang mencari ilmu. Insyaallah. Innal ulama'a warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama adalah ahli warisnya para nabi. Insyaallah. Karena baginda Rasul itu ya tidak mewariskan harta benda, tapi yang baginda Rasul wariskan adalah ilmu. Maka carilah olehmu apa? Yaitu yang ditinggalkan oleh para nabi, yaitu ilmu. Cuma ya cara mendapatkannya ini yang harus kita perhatikan. Jadi sumbernya kita yang harus kita perhatikan. Wa an Abi Dzar annahu qala, dari Abi Dzar sesungguhnya beliau pernah berkata, qala alaihi salatu wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya Abu Dzar, lian taqwa fa ta'allama baban min kitabillahi ta'ala khairul lak min an tusalliya mi'ata raka'atan. Masyaallah. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, lian taqwa, sesungguhnya kamu berjalan ya. Takdua itu berjalan pagi-pagi ya, goda itu takdua. Jadi berjalan pagi-pagi sekali. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencari ilmu, fata'allama ilmu, belajar ilmu. Min kitabillah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Khairul laka, maka itu lebih baik bagimu, min antusalliya mi'ata raka'atin, daripada kamu sholat 100 rakaat. Masya Allah, pagi-pagi ini kitanya itu belajar ilmu, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Baru 123 saja banyak, aduh yang capek ya, betul. Apalagi 100. Kira-kira kalau kita sholat tarawih 100 mantap begini. Kabur. Ya Allah, jangankan begitu, dilamain saja bacaannya udah kabur. Ini siapa imamnya? Waduh, lama. Pulang. Betul ya. Ya Allah, apalagi suratnya sampai 100
rakaat. Masya Allah. Makanya kita berjalan di pagi-pagi untuk mencari ilmu itu lebih baik daripada kita sholat 100 rakaat. Masya Allah. Makanya alhamdulillah kita istiqomah gitu. Istiqomah kita setiap ba'da subuh kita duduk sebentar gitu ya. Untuk apa? Untuk mendengarkan ilmu. Wa li anta duwa fata'ama baba minal ilmi amila bih aw lam ya'mal khairul lak. Dan perginya pagi-pagi kamu untuk belajar satu bab saja gitu, satu bab saja daripada ilmu yang engkau amalkan atau yang belum kau amalkan. Khairul lak, itu lebih baik min antusalli al-farakah. Masya Allah, dibandingkan dengan kamu sholat 1000 rakaat. Jadi ilmu untuk diamalkan atau ilmu yang ya kan kadang begitu. Kita setelah tahu ilmu kadang ada yang ngamalin, ada yang juga yang tidak ngamalin. Betul. Kira-kira yang banyak ngamalin apa yang enggak? Kira-kira banyak yang ngamalin apa yang tidak mengamalkan? Kira-kira ya, pikir-pikir dulu Ustaz, gimana enaknya ilmunya kan gitu. Kalau ilmunya menguntungkan kita amalin, kalau tidak menguntungkan ya dipending dulu kan. Masya Allah. Jadi walaupun itu mau diamal ataupun tidak, itu lebih baik buat kita gitu ya, dibandingkan dengan kita sholat ini mah ditambah lagi 1000 rakaat. Masya Allah, ini fadilahnya yang mencari ilmu itu. Masya Allah. Tapi kita nggak tahu gitu ya, sekarang itu nggak kelihatan. Betul. Kenapa? Karena kita, pandangan kita itu terhalang dengan dunia. Betul. Dengan asal dunia. Coba kalau kita pengajian di setiap subuh yang tidak absen gitu ya, setiap bulannya akan dapat door prize gitu contohnya gitu, dari DKM kita, kira-kira banyak gak yang ngaji? Banyak. Dapat kulkas, TV berwarna kan gitu ya. Penuh pasti. Kenapa? Karena pandangan kita itu terhalang dengan dunia. Masya Allah. Padahal pahala yang sebenar-benarnya yang insya Allah nanti akan kita lihat, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia akan kita ketahui balasannya nanti. Masya Allah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ay wa in kana amaluhu khairan fa jazaohu khairan. Kalau amal yang kita lakukan adalah amal kebaikan, maka kita akan kita lihat apanya, pahala balasannya. Masya Allah, kebaikan pula. Masya Allah, kita duduk di sini nih akan ada balasannya nanti bukan sekarang. Jangan ditunggu-tunggu sekarang, kapan datang pahala itu nanti ya, setelah kita meninggal dunia kita nanggap, Masya Allah ternyata ini gitu ya. Ya ternyata ini nih, amal yang dulu setelah sholat subuh duduk sebentar itu mendengarkan ilmu, ternyata ini pahalanya gitu. Masya Allah. Yang penting kita ikhlas. Ini pada ikhlas apa enggaknya? Ikhlas ya. Sampai jam 8 juga ikhlas. Ya Allah, besok ada lagi lama. Betul ya, Masya Allah. Tapi kalau lihat sinetron Bu ya sinetron, drama Korea, 1 jam sebentar amat ya ini ya gitu. Ya Allah. Tapi kalau pengajian, Masya Allah. Kenapa? Emang beda, salurannya beda. Ya mungkin sama. Makanya apa? Nih bebannya juga berat. Berat. Masya Allah. Itu ya, pahalanya lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allama baban minal ilmi. Barang siapa man in min syagil umum, barang siapa saja man itu ya, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, yang belajar satu bab minal ilmi dari ilmu,
tujuannya liyu'alliman nasa, tujuannya untuk apa? Memberikan lagi ilmunya untuk manusia, untuk orang lain. Nas itu umum, siapa saja, bisa istri kita, bisa anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Tuh, tujuannya gitu, buat apa? Dikasih lagi buat orang lain. Oh, mu'tiyalahu sawabu sab'ina nabiyan. Nah, maka orang tersebut akan diberikan pahala 70 nabi. Itu pahala 70 nabi. Berat, Pak. Betul Bu ya? Sok ngajarin anak saja sekarang nih, udah berapa tahun? Setahun ya kan? Setahun daring itu belajar di rumah. Yang ngajarin siapa kira-kira? Orang tua. Orang tua itu biasanya banyak ibu-ibu. Ya Bu ya? Ayahnya makan sibuk, betul kan? Masya Allah, sebentar aja juga ya Allah ngajarin anak mah repot tuh ya. Itu seorang, apalagi 40 orang anaknya. Masya Allah, berat. Makanya kalau tujuannya orang itu untuk ngajarin lagi, Masya Allah pahalanya Pak besar. Padahal kita nyari ilmu itu sebenarnya gitu, yang wajib ngajarin anak kita itu siapa? Ya kita. Itu ya. Kita sebenarnya yang berkewajiban ngajarin anak itu kita. Tapi banyak yang ngeluh ya. Banyak yang ngeluh gitu, Masya Allah. Apalagi ibu-ibu banyak kerjaannya Pak, Masya Allah. Betul ya Bu? Repot. Sambil masak, sambil nyuci, ya Allah, ngepel dan sebagainya. Kalau punya bayi kecil, ya Allah, sambil nyusuin, netain bayi kecil, ngajarin lagi. Allah, leng anaknya pinter gitu. Ini yang sering nanya terus, yang gak ngerti-ngerti, ya Allah, pusing. Padahal ini anak siapa nih? Ya, anak ibu kan. Kan Masya Allah, betul ya. Enak kalau yang pinter makan, ya Allah. Tapi semakin berat nih, semakin berat amal yang kita lakukan, maka semakin besar pula pahala yang akan kita dapat. Al jaza bi jinsil amal. Jadi balasan itu bagaimana ngelihat amal gitu, insyaallah. Kira-kira direktur, supervisor sama dengan karyawan bawahan ya? Gajinya sama apa enggak? Jangan disamain, kerjanya beda. Betul. Kira-kira ustaz sama jamaah besaran mana pahalanya kira-kira? Ya Allah, betul gak? Ya ustaz ngomong segala macam, jamaah tiba liatin, melototin kan gitu aja. Diem kan, insyaallah. Insyaallah kita sama pahalanya, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sama pahalanya sama. Udah terusin. Selanjutnya waqala alaihi salatu wasallam, man jalasa indal alim, barang siapa yang duduk bareng-bareng sama orang alim, orang yang berilmu, sa'ataini 2 jam. Ya, kita sering bersilaturahim sama orang-orang alim ya. Tapi kadang-kadang jarang kerasan ya. Biasanya gitu. Malu Ustaz gitu. Kalau mau main ke rumah teh, malu harus bawa apa-apa padahal nggak perlu bawa apa-apa. Gitu ya. Masya Allah, sering ya kita silaturahim kepada guru-guru kita. Itu seharusnya, apalagi pada saat-saat kemarin tuh bagusnya gitu ya. Jangan ustadznya keliling gitu, seharusnya jamaahnya. Gitu ya Bu. Ya iya pada diem nih. Gitu ya, Masya Allah, seharusnya apa jamaah ini ustadznya keliling apa-apa ya. Kenapa? Karena kita merasa banyak dosa. Takut apa? Keburu meninggal. Kita belum saling maafan. Itu Insya Allah. Karena kemarin momennya pas sekali. Apalagi sekarang mah setiap gang itu berkumpul itu enaknya. Ya bagus itu. Nanti tahun depan bikin lagi, nggak apa-apa. Biar apa, silaturahim itu langsung gitu. Ini kalau apa ya, setiap rumah disambangin terus satu-satu, ya Allah capek ternyata itu.
Betul ya. Tapi kalau berkumpul, kita bersama-sama berkumpul dalam satu tempat dan kita saling maaf-maafkan, masya Allah, itu bagus. Iya, masya Allah. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin lagi gitu, berkumpul bersama-sama gitu ya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya, ma min muslimain yaltaqiyani wa yatasofahani itu illa ghufira lahum qabla ayyatafarraqu. Itu hadisnya gitu. Jikalau ada dua orang muslim yang bertemu dan bermusafahah, nih bersalam-salaman gitu, maka Allah akan ampuni dosa keduanya qabla ayyatafarraqu, sebelum berpisah gitu. Kalau yang laki-laki ya nggak apa-apa, berjabat tangan, takut Ustaz ada corona, kan ada itu hand sanitizer gitu. Sudah salaman berarti betul ya. Kemarin salam-salaman di sini kan ya, salam-salaman, insya Allah. Masa kita takut sih? Insya Allah enggak ya. Allah ampuni dosa kita gitu sebelum berpisah tuh ya. Tangannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sama ibu-ibunya enggak boleh. Ibu-ibunya apalagi yang masih perawan ya langsung tangannya enggak boleh gitu, haram. Insya Allah, jadi jauh ibu-ibunya, insya Allah gitu. Kerasa beda Pak ya, betul gak? Kalau kita bertemu nih, cuma orang yang jarang gitu, atau sama orang yang sering kita omongin nih, kita pasti pernah ngerasain si Anu teh sering kita omongin, atau si Anunya yang sering ngomongin gitu. Ketika bertemu berduanya itu bertemu, terus saling berjabat tangan, bagaimana kerasanya? Itu pasti ada sesuatu dalam hati kita. Ya Allah, makanya kenapa ya baginda Rasul itu selalu menyarankan kepada kita umatnya untuk apa? Bersilaturahim. Itu sebenarnya tujuannya. Kita kadang saling memiliki perasaan buruk terhadap orang lain itu biasanya apa? Karena jarang ketemu. Betul ya? Ditambahin orang yang suka nyebarin berita hoax itu tak. Insyaallah. Kadang ya adanya tim yang suka apa? Orang yang suka nyebarin berita yang nggak jelas. Si Anu tuh. Wahyu. Padahal mah orang yang diomongin nggak tahu menau gitu. Masya Allah. Kadang ada yang seperti itu. Insyaallah. Nah, makanya ada dalam hati kita hasud ya ke orang lain itu, dendam, padahal mah dia nggak ada permasalahan sebenarnya. Ini yang pihak ketiga nih yang suka memperkeruh suasana kadang, masya Allah. Nah, jangan sampai kita itu termasuk orang yang ketiga ini. Maka hati-hati, jaga lisan. Puasa kemarin 30 hari tujuannya untuk menjaga apa? Di antaranya menjaga lisan kita. Gitu, pas hari puasa kita dilarang nih ngomongin orang, kan kemarin udah diomongin nih, ada 5 hal itu: berbohong, ghibah, namimah, adu domba tuh ya. Terus apa ya, minul gomus tuh, berkata atau sumpahnya sumpah palsu. Itu pekerjaan mulut biasanya, yang sekarang diganti oleh pekerjaan tangan. Mulut mah diem, tapi tangan sekarang ngirim-ngirim WA, ngirim-ngirim SMS tuh, yang bikin apa? Orang itu berpecah belah, memiliki prasangka yang buruk terhadap orang lain, bisa akibatnya oleh tangan kita. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Puasa kemarin menggojlok kita supaya kita pandai menjaga lisan. Itu ya, lisan kita dijaga. Di puasa bisa dijaga, setelah bulan puasa bebas. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita ngerasa bahwa puasa itu adalah penjara. Itu Bu ya. Waduh, sebulan kemarin nggak lihat drama Korea kemarin. Kenapa? Puasa. Sekarang udah lewat puasa, bebas. Semakin menjadi-jadi itu. Jangan seperti itu. Malas dendam. Allahu Akbar. Tapi anggaplah puasa itu sebagai madrasah, sebagai tempat belajar buat kita. Untuk belajar apa? Tuh diantaranya tadi menjaga lisan. Mas ya, masya Allah. Jangan sampai bikin lagi dosa. Padahal kemarin itu udah maaf-maafan sampai nangis ya Bu. Enggak, kayaknya nggak kelihatan nangisnya. Biasa-biasa aja ketawa gitu.
Kenapa? Ada salam tempelnya. Anak-anak biasa mau apa lagi? Ya Allah, harusnya apa? Nangis gitunya, maafin Bu, ya Allah, seharusnya gitu. Apalagi sama orang yang sering kita hasudi, sering kita zolim, ya Allah. Tuh, hati-hati Pak ya. Tuh. Setelah itu ya lewat seminggu udah ngomongin lagi kan gitu ya. Betul nggak Bu? Enggak gitu Bu. Insya Allah enggak ya. Jaga tuh. Yang setelah kita bersih, Idul Fitri. Ya. Kita sudah kembali kepada kesucian, jangan dibuat kotor lagi. Pertahankan tuh. Gitu ya, pertahankan kesucian kita itu, pertahankan, jangan sampai kotor kembali. Banyakin apa? Istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Au akala, terusin lagi sebentar lagi. Wa au akala ma'huluk mata ini atau nemenin makan tuh. Dia bareng-bareng sama alim, orang alim. Luqma mata ini 2 kali suapan. Aw sami'a minhu kalimata ini, atau mendengar dari orang alim itu 2 kalimah. Tuh. Aw masya ma'ahu khutwatain, atau berjalan bersama-sama orang alim itu 2 langkah. Allah Ta'ala jannatain, Masya Allah, Allah akan ngasih orang tersebut jannatain 2 surga, yang dimana kullu jannah misla dunya marrataini, misla dunya marratain. Jadi satu surganya itu diibaratkan seperti dunia 2 kali lipat dunia ini. Insyaallah Allah akan kasih pada orang-orang seperti itu. Tadi apa? Menemani duduk itu ya, orang alim. Terus setelah duduk barengin makan. Biasanya gitu, setelah duduk duduk diem baik gitu. Harus ada makannya. Makan 2 Terus apa? Mendengar dari orang alim itu 2 kalimah, atau setelah itu berjalan 2 langkah itu. Jadi nemenin duduk, makan, terus mendengarkan 2 kalimah dan juga berjalan bersama-sama orang alim. Nah, Allah akan berikan insyaallah surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bahagia ya kalau kita nemu orang alim yang benar-benar alim. Tapi sekarang susah, orang alimnya sudah banyak yang sudah wafat. Insyaallah mautul alim, mautul alamun gitu. Jadi meninggalnya orang alim atau wafatnya orang alim, orang-orang yang berilmu itu merupakan kematian bagi alam ini. Insyaallah. Sekarang banyak ya Pak, betul gak? Ya Allah, tinggal kita cedodotnya gitunya. Bu titinya, kalau bahasa Inggris mah bu titinya ya. Yang paling bawahnya, insyaallah. Guru-guru kita gitu, masya Allah. Yang alim-alim itu sekarang sudah dicabut gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas akhir zaman itu ilmu-ilmu itu cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan apa? Dengan meninggalnya, wafatnya orang-orang alim. Makanya mumpung masih ada orang alim gitu ya, masih ada, buru-buru kita cepet-cepet. Nah gitu ya, kita ngikutin pengajian-pengajian gitu orang-orang alim gitu. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ahli ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nur cahaya ilmu untuk apa? Untuk mengarungi kehidupan
di dunia ini, yang mudah-mudahan menjadikan wasilah selamatnya kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya nama iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka jadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, permasalahan-permasalahan kita alami, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.